Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,94% ke angka 6036. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi yang akan diupload jam 8 malam nanti, yang khusus membahas saham friend yang banyak banget di request teman-teman di Instagram maupun di YouTube. Dan di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat banyak dijual oleh asing. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 4.180. Bisa kita lihat di grafik, selama hampir 1 bulan terakhir ini BBRI mulai bergerak sideways. Dan terlihat masih gagal naik menembus harga 4.500 yang merupakan resisten saat ini. Tapi jika kita lihat, sebelum menyentuh harga 4.500, BBRI juga telah gagal naik melewati harga 4.450. Jadi ada satu resisten minor di harga 4.450, tapi untuk resisten yang lebih kuat berada di harga 4.500. Sedangkan untuk support kuatnya berada di garis EMA 50 di sekitar harga 4.000. Beberapa hari yang lalu, saham BBRI sempat turun menyentuh garis EMA 50 ini dan masih berhasil rebound. Dan bisa kita lihat di daerah sini juga, BBRI beberapa kali masih bertahan di atas angka 4.000. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing terus keluar dari saham BBRI dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi kita harus hati-hati karena saham-saham perbankan dan big caps asing sangat berpengaruh dengan harganya. Selama asing masih terus keluar, saham BBRI dan saham-saham blue chip lainnya akan sulit untuk bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, sebenarnya BBRI juga masih ada peluang untuk bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada potensi untuk turun menuju support di harga 4.000. Jadi menurut saya dalam 1 minggu ke depannya range-nya masih antara 4.000 sampai 4.500. Jadi masih akan bergerak sideways. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBRI di harga bawah maupun harga atas, selama masih bertahan di atas harga 4.000, sahamnya masih bisa di hold karena masih ada peluang besar BBRI untuk rebound dari angka 4.000 ini. Karena jika kita lihat telah beberapa kali BBRI berhasil bertahan dan rebound dari angka 4.000. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, karena saat ini BBRI berada di tengah-tengah support dan resisten, apabila bisa mendapatkan di sekitar harga 4.000 itu akan lebih bagus. Tapi jika kita bisa lihat di sekitar harga 4.100, apabila berhasil rebound juga kita sudah bisa ikutan entry. Tapi kita juga harus lihat pergerakan asingnya. Selama asing masih terus lakukan distribusi, teman-teman harus lebih disiplin. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 1.945. Bisa kita lihat di grafik, secara tren Antam masih bergerak uptrend. Dan telah 2 kali terlihat gagal break dari harga 2.000. Jadi kemarin Antam sempat rebound dari daerah support di harga 1.800. Dan saat menyentuh harga 2.000 hari ini terlihat masih gagal break. Jadi telah 2 kali Antam berusaha naik dari resisten ini dan terlihat masih gagal. Sedangkan untuk support lebih kuatnya berada di harga 1.600 di sekitar daerah sini.
Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan data pergerakan asing jika kita lihat asing hari ini melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi bisa kita simpulkan akumulasi 2 hari terakhir ini langsung dibayar dengan distribusi yang dilakukan hari ini. Jadi bisa kita simpulkan asing 2 hari terakhir masuk dan hari ini melakukan take profit. Jadi dari data yang kita dapat, Antam besok masih ada peluang untuk mencoba naik kembali di atas harga 2000. Tapi hati-hati apabila besok Antam terkonfirmasi masih gagal break dari harga 2000, Antam berpeluang untuk turun kembali mengetes daerah support di harga 1800. Jadi selama masih gagal break dari harga 2000 ini, Antam masih akan bergerak sideways untuk jangka pendeknya. Jadi apabila besok terkonfirmasi masih gagal break dari harga 2000, untuk teman-teman mau entry paling amannya adalah tunggu kembali di sekitar harga 1800. Saat rebound baru kita entry kembali. Berikutnya saya akan menganalisa saham INKP. Saham INKP pada perdagangan hari ini ditutup turun 3% lebih ke harga 10.675. Bisa kita lihat di grafik, 2 minggu terakhir ini INKP mulai bergerak sideways. Dan terlihat masih kesulitan untuk naik menembus resisten di harga 11.000. Sedangkan untuk support minornya saat ini berada di sekitar harga 10.500. Dan untuk support kuatnya berada di harga 10.000. Tapi untuk tren jangka menengah, INKP saat ini masih bergerak uptrend. Jadi untuk tren jangka pendek saat ini sideways, tren jangka menengah masih uptrend. Karena masih bertahan di atas garis MA50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 4 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar dari saham INKP. Jadi setelah sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar, 4 hari terakhir ini asing sudah mulai keluar kembali. Jadi dari data yang kita dapat melihat INKP juga masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Dan masih ada potensi untuk turun mengetes daerah support di harga 10.500. Apabila besok support ini gagal bertahan, maka INKP akan melanjutkan penurunan menuju support kuatnya di harga 10.000. Untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham INKP di harga bawah, selama masih bertahan di atas harga 10.000, tidak perlu melakukan take profit dulu. Begitu juga untuk teman-teman yang mempunyai INKP di harga atas. Selama masih bertahan di atas harga 10.000, tidak perlu melakukan cut loss karena masih ada potensi untuk rebound kembali. Apalagi masih ada satu support kuat di MA50 yang saat ini berada di sekitar harga 9.750. Apabila garis MA50 terus bergerak naik dan saat mencapai angka 10.000, maka support di harga 10.000 akan lebih kuat lagi. Jadi ingat, selama masih bertahan di atas harga 10.000, jangan melakukan cut loss atau take profit dulu. Karena masih ada peluang untuk balik kembali mengetes daerah resisten di harga 11.000. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu kembali di harga 10.000. Karena minggu lalu INKP baru mencoba mengetes daerah support kuat ini dan terlihat masih berhasil rebound. Jadi masih ada potensi INKP untuk turun kembali mengetes daerah support di harga 10.000. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup turun 2% lebih ke harga 2.500. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MDKA masih bergerak uptrend. Jadi walaupun terbentuk 4 candle merah dalam beberapa hari terakhir ini, secara tren masih uptrend. Dan terlihat memang MDKA masih gagal naik menembus resisten di harga 2.800. Dan saat ini berada tepat di harga 2.500 yang merupakan supportnya. Sedangkan untuk support berikutnya berada di harga 2.300.
Dari garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hampir 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat, bandar memang melakukan distribusi pada penurunan 2% ini. Dan asing 4 hari terakhir ini juga terlihat mulai keluar dari saham MBKA. Tapi jika kita lihat akumulasi yang telah dilakukan 2 minggu terakhir ini, distribusi yang dilakukan asing 4 hari terakhir ini masih kecil. Jadi memang asing sudah mulai melakukan take profit, tapi belum keluar sepenuhnya. Dan jika kita lihat, MDKA sangat berpengaruh dengan pergerakan harga emas. Dan harga emas saat ini juga masih bergerak naik. Bisa kita lihat. Dan untuk tren atau grafik emas saat ini juga masih mengarah ke atas. Jadi jika kita lihat secara grafik, asing sudah mulai keluar dan tren sudah mulai menurun, saya melihat ini hanya penurunan sementara. Karena sebelumnya MDKA sempat naik sangat tinggi. Dari harga 2.300 sempat naik mendekati langsung resisten di harga 2.800. Jadi setelah kenaikan tinggi ini, asing melakukan take profit. Dan jika kita lihat bentuk atau pola seperti ini, hampir mirip dengan pola flag atau bendera. Jadi bisa dikira naik tinggi, turun pelan-pelan, apabila berhasil rebound, maka akan lanjut uptrendnya. Jadi dengan pola seperti ini, untuk teman-teman yang belum sempat entry sebelumnya, bisa amati terus pergerakan saham MBKA. Apabila terlihat ada candle hijau di sekitar daerah support, bisa entry. Karena ada potensi untuk lanjut naik dan break dari harga 2.800. Saat terkonfirmasi harga 2.800 terlewati, maka target berikutnya adalah di harga 3.000. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham MDKA di harga bawah, di sekitar harga 2.000 ke bawah, selama masih bertahan di atas harga 2.000, menurut saya tidak perlu melakukan take profit dulu. Karena masih ada peluang untuk naik kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.